Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Fatimah, bertugas di klinik Pasien pada siang hari ini. Saya pastikan identitas Ibu terlebih dahulu ya Bu. Dari data diri sudah sesuai. Jadi di sini Ibu kita akan melakukan pemeriksaan IVA test dan juga pap smear ya Bu. Nah, nanti mungkin akan menemukan kurang nyaman karena akan dimasukkan alat, tapi saya akan berusaha menilai ketidaknyaman tersebut. Nah, Ibu boleh nanti menyetujui. Apabila sudah setuju dan tidak ada pertanyaan, Ibu boleh menyetujui inform pasien yang telah dibuat. Nah, mungkin nanti saat pemeriksaan Ibu boleh bersama pendamping, dan di sini kita juga ada tenaga kesehatan medis yang lain. Terima kasih Bu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita lakukan inform konsen, kita akan menjelaskan alat terlebih dahulu. Di sini ada sarung tangan yang steril. Kemudian di sini ada apron, lalu ada spekulum sensor bebek, kemudian ada larutan antiseptik atau NaCl, kemudian ada klem vagina, lalu ada kasa, lalu ada waspom berisi larutan klorin 0,5%, lalu ada selimut, kemudian ada lampu sorot, lalu ada tempat medis, kemudian ada meja instrumen, kemudian ada bokong dan juga ada ranjang ginekologi dengan penopang kaki. Kemudian untuk peralatan pap smear, pertama di sini ada wadah pap smear. Di sini ada komatoda fiksasi, lalu ada cairan fiksasinya itu alkohol 9,5%, lalu ada kontainer slide, lalu ada kaca objek, kemudian ada spatula air, kemudian ada sitobras atau servit brush, lalu ada label nama dan juga ada formulir untuk pap smearnya. Lalu selanjutnya untuk peralatan IVA test ada lidi kapas dan siapkan cairan asam asetat 3,5%. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan ke teknik pemeriksaan. Baik, untuk masuk ke teknik pemeriksaan, pertama pastikan pastinya sudah melakukan hubungan seksual atau sudah menikah dan tidak sedang dalam menstruasi, tidak ada berhubungan seksual selama 24 jam terakhir, ataupun menggunakan obat-obatan vaginal atau spermicides dalam 48 jam terakhir sebelum pemeriksaan. Ibu boleh kosongkan kandung kemih terlebih dahulu ya Bu, lalu melepaskan pakaian dalam. Setelah itu letakkan alas bokong pada meja pemeriksaan dan biarkan pasien berbaring dengan posisinya itu litotomi pada tempat pemeriksaan ginekologi. Kemudian kita akan menutup bagian nafas pasien dengan selimut. Kemudian setelah itu kita akan nyalakan lampu dan arahkan ke arah vagina pasien. Setelah itu kita akan menggunakan apron dan cuci tangan, lalu menggunakan hand gloves. Pertama kita akan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan pemeriksaan, dan pemeriksa duduk pada kursi yang telah disediakan menghadap ke genital pasien. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan lakukan inspeksi pada daerah pulpa dan juga perineumnya. Bersihkan area pulpa dengan kain kasa yang telah diberikan NaCl, lalu buang kasanya ke tempat sampah medis. Cara membersihkannya, usap bagian sebelah kanan, kemudian lalu buang, lalu ambil kasa baru, kemudian usap sebelah kiri, lalu buang, kemudian setelah itu ambil kembali kasa baru, lalu usap di bagian tengahnya, lalu dibuang. Setelah itu kita akan memeriksa bagian eksterna genitalia, di mana kita akan cek apakah terdapat ada vaginal discharge atau tidak. Lalu kita akan palpasi di kelenjar Bartholin dan juga kelenjar skinnya. Lalu jika sudah diperiksa, kita akan lakukan pemeriksaan bimanual dan juga rektovaginal, di mana dua kan? Kita akan lakukan pemeriksaan bimanual dan juga rektovaginal. Kita akan cek pergerakan cervical, ukuran, bentuk, dan juga posisi uterus, kehamilan atau kelainan uterus, dan pembesaran atau adnexal tenderness. Setelah itu, jika sudah lakukan pemeriksaan bimanual dan juga rektovaginal, kita akan ambil spekulum yang telah dilumuri NaCl. Kemudian pastikan spekulumnya berfungsi dengan baik. Lalu setelah itu kita akan masukkan spekulumnya ke dalam vagina, di mana ambil spekulum dengan tangan kanan, masukkan ujung tunjuk kiri pada introitus agar terbuka, lalu agak tekan di bawah dan masukkan ujung spekulum dengan arah introitus. Lalu dorong bilah ke dalam lumen vagina. Lalu cara memasukkannya, cara obstetrik miring dahulu, kemudian sejajar dengan introitus. Kemudian kita
dorong. Jika setelah masuk dan sudah diputar 90 derajat, kita atur dan membuka kunci pengatur bilah atas bawah. Lalu kita akan tekan pengungkit bila vagina dan serviksnya sudah tampak jelas. Kemudian periksa bentuk dan ukuran porsionya, perhatikan ukuran dan warna porsio, dinding dan sekret vagina atau vernix. Lalu setelah masuk dan setelah kita buka spekulumnya, kita periksa bentuk dan ukuran porsionya, perhatikan ukuran dan warna dinding serta sekret vagina. Kemudian kita periksa serviks apakah ada infeksi atau cervicitis seperti adanya keputihan yang berwarna seperti susu atau mucopus, ektopi atau tumor yang terlihat atau kisah nabutian, pus atau lesi atau strawberry. Untuk yang trichomonas infeksi, jika sakit vaginanya ditemukan banyak seperti darah dan mukus, maka bersihkan secara hati-hati menggunakan kasa yang dilembabkan oleh NaCl dengan cara ditotol. Kemudian kita akan buang kasanya ke tempat sampah medis. Lalu setelah itu kita akan lakukan prosedur IVA test. Pertama-tama kita ucapkan bismillah terlebih dahulu, lalu gunakan kasa untuk membersihkan cairan atau darah yang keluar dari serviks. Kemudian buang kasanya ke tempat medis. Identifikasi daerah sambungan squamocolumnarnya sebelum melakukan IVA test. Jika tidak bisa menemukan daerah SSK, maka hanya dilakukan pemeriksaan pap smear. Kemudian kita akan masukkan lidi kapas yang tadi beri asam asetat. Sebelumnya kita akan beri asam asetat terlebih dahulu 3-5 cm ke dalam vagina sampai menyentuh porsio. Kemudian kita akan mengoleskan lidi kapas ke seluruh permukaan SSK porsio. Lalu kita akan buang lidi kapas yang tadi gunakan ke tempat sampah medis. Lalu kita tunggu minimal 1 menit agar asam asetatnya itu terserap dan melihat apakah pada bagian SSK-nya itu tampak perubahan gambar acetoaid atau plak tebal berwarna putih atau tidak. Kemudian kita periksa kembali bagian sambungan squamocolumnarnya apakah serviksnya mudah berdarah atau tidak. Bila pemeriksaan visual telah selesai, kita akan gunakan kasa NaCl untuk menghilangkan sisa cairan asam asetat dari leher rahim dan juga vagina. Kemudian setelah itu kita buang kasa yang telah digunakan ke tempat sampah medis. Setelah pemeriksaan selesai, lepaskan pengungkit dan pengatur jarak bilah, kemudian keluarkan spekulum secara perlahan. Kemudian kita keluarkan secara perlahan. Kemudian jika hasil IVA testnya itu negatif, pemeriksaan telah selesai. Tetapi jika hasil IVA tes positif, maka pasien dirujuk ke dokter spesialis obgyn dan setelah pemeriksaan spekulum diletakkan ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Lalu selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan pap smear metode thin preparation, di mana kita akan tentukan atau tulis terlebih dahulu identitas pada objek gelasnya dari nama, nomor rekam medis dan juga tanggal lahir. Lalu kita ucapkan bismillah sebelum memulai pemeriksaan. Kemudian kita masukkan spatula air secara perlahan dan juga hati-hati. Hindari menyentuh dinding vagina. Masukkan ujung yang lebih panjang dari kanalis cervical osseum dan bagian yang pendek pada ectocervix. Kemudian sampel diambil dengan menggunakan spatula air yang diputar 36 derajat pada permukaan porsio sebanyak 1 kali. Oleskan sampel pada salah satu gelas objek secara searah dan pastikan bagian spatula yang dioleskan adalah bagian yang dipergunakan untuk mengambil sampel. Sampelnya akan segera difiksasi sebelum mengering atau kurang dari 20 detik. Bila menggunakan spray, usahakan menyemprot dari jarak 20-25 cm atau merendam pada wadah yang mengandung etil alkohol 90% sampai 15 menit. Kemudian biarkan mengering. Kemudian selanjutnya kita akan pengambilan sampel endocervix diambil dengan menggunakan sitobras dengan memutar 180 derajat sebanyak 1 atau 2 putaran. Kemudian oleskan sampelnya itu pada objek gas yang berbeda. Jika pengambilan sampelnya searah jarum jam, maka saat dioleskan pada gas objek dilakukan dengan arah sebaliknya, lalu ditekan dan sampel akan segera difiksasi.
Kemudian jika memulai sampai searah jarum jam, maka saat dihaluskan pada gelas FD dilakukan dengan arah sebaliknya dan sedikit ditekan. Kemudian selanjutnya sampah segera difiksasi sebelum mengering atau kurang dari 20 detik. Bila menggunakan spray, usahakan menyemprot dari jarak 20-25 cm. Kemudian atau merendam pada wadah yang mengandung etil alkohol 95% sampai 15 menit. Kemudian biarkan mengering dan kita akan masukkan spatula air dan juga sitobras pada tempat sampah medis. Kemudian letakkan objek glass pada kontainer dan kirimkan pada laboratorium patologi bersama dengan formulir dari pap smearnya. Lalu setelah itu untuk pencegahan infeksi kita akan berikan kasa dan kita akan berikan kasa NaCl pada bekas sekret atau cairan di sekitar vulva atau perineumnya dengan kasa yang sudah dibasahi NaCl. Lalu kemudian alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai dan ibu boleh kembali menggunakan pakaian ibu ya bu. Kemudian buang sampah ke tempat sampah medis. Lalu setelah itu kita akan lepaskan sarung tangan serta apron dan rendam sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan sesuai 6 langkah WHO. Lalu kita akan interpretasi IVA tesnya, di mana kita akan mencatat hasil tes dan temuan lainnya itu ke dalam rekam medis pasien. Tuliskan hasil IVA tesnya itu positif atau negatif dan cek apakah ada lesi acetoacetate dan negatif jika tidak adanya wet epithelium pada bagian transformasi, dan positif atau atipikal jika epitheliumnya berwarna putih pada area transformasi. Jika positif maka lanjutkan rujuk dan jelaskan pada pasien bahwa bagaimana hasil pemeriksaannya. Setelah itu untuk manajemen pap smear kita jelaskan kepada pasien bahwa hasilnya membutuhkan waktu beberapa hari, dan jika ditemukan hasil abnormal maka pasien atau ibu boleh dirujuk ke fasilitas kesehatan lebih lanjut. Kemudian ibu nanti boleh rawat kunjungan ulang. Alhamdulillah ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.